Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program pembelajaran daring Politeknik Negeri Lampung. Ini adalah program pembelajaran untuk program studi perjalanan wisata dan program ini adalah program untuk mata kuliah studi lintas budaya atau Cross Culture Understanding dengan kode mata kuliah PPW 1116. Baik, kita akan bahas tentang studi lintas budaya dan sebelumnya kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan budaya. What is culture? Budaya kalau dalam bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu akar katanya adalah budaya yang berarti akal budi. Budaya juga disebut kultur dalam bahasa Indonesia dan ini diambil dari bahasa Latin cultura atau kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi culture dan ini kemudian diambil ke dalam bahasa Indonesia menjadi kultur. Intinya secara umum budaya adalah sesuatu tentang akal budi manusia. Para ahli budaya kemudian memberikan beberapa definisi, kita ambil saja beberapa contoh di sini. Yang pertama dari Edward Tyler, disebutkan menurut Edward Tyler, budaya adalah sesuatu yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, dan sebagainya dari satu kelompok masyarakat. Dan menurut Newmark, budaya itu a way of life atau jalan hidup dari sekelompok masyarakat tertentu yang diekspresikan atau dinyatakan melalui bahasa tertentu. Ini menurut Newmark, sedangkan menurut Larson dan Smalley, budaya adalah blueprint atau panduan untuk tingkah laku masyarakat atau sekelompok masyarakat yang dikembangkan dalam keluarga yang mencakup pertanggungjawaban atau tanggung jawab dari individual di dalam grup. Jadi saya ambilkan 3 contoh definisi dari budaya dan tentunya tidak hanya ini, kita juga bisa mengambil definisi budaya dari ahli-ahli yang lain. Baik, kenapa kita perlu mempelajari cross culture understanding atau studi lintas budaya? Ada beberapa tujuan dari pembelajaran ini. Cross culture competence atau penguasaan atau skill untuk bidang cross culture ini adalah yang pertama dampak untuk aspek pengetahuan atau knowledge, kemudian aspek attitude, dan yang terakhir adalah aspek skill. Nah, diharapkan setelah mempelajari studi lintas budaya akan ada perkembangan pada aspek-aspek ini. Baik, kita akan mulai membahas dari aspek yang pertama, yaitu aspek knowledge atau pengetahuan. Dari sisi pengetahuan, yang diharapkan adalah kita memiliki kewaspadaan budaya, karena kita akan belajar sesuatu, jadi kita diharapkan memiliki pengetahuan, knowledge, dan pengetahuan itu akan memberikan kepada kita cultural awareness atau kewaspadaan terhadap budaya. Kemudian dengan pengetahuan tentang budaya, kita diharapkan memiliki perspektif, perspektif. Jadi kita mempunyai sudut pandang yang luas dan kita bisa mengintegrasikan gambaran tentang budaya secara luas. Jadi tidak memandang budaya secara sempit. Dan kita juga diharapkan memiliki pemahaman tentang sense making atau akal budi yang baik menurut budaya. Ini tujuan pembelajaran budaya dalam aspek knowledge. Sedangkan dalam aspek attitude atau perilaku, dengan mempelajari budaya ini kita diharapkan bisa memiliki willingness to interact atau kemauan untuk berinteraksi dengan sesama, memiliki empati, memiliki keteraturan emosi, dan resilience. Resilience itu kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah, terutama dalam keadaan yang mendesak. Resilience namanya. Kemudian kita diharapkan juga mempunyai sikap yang toleransi, bisa memandang, bisa memahami orang uh, dengan pengetahuan, dengan sikap yang baik, dan terakhir kita diharapkan mempunyai openness atau keterbukaan terhadap budaya lain. Jadi tidak hanya memandang bahwa budaya yang benar atau nilai yang benar adalah nilai yang kita anut saja. Ini sikap openness.
Baik, aspek selanjutnya adalah aspek skill atau kompetensi. Skill atau kompetensi apa yang diharapkan untuk dimiliki setelah mempelajari studi lintas budaya? Yang pertama adalah pengendalian diri atau self monitoring. Ya, kita bisa mengawasi diri kita untuk bertingkah, bersikap dengan baik. Yang kemudian kita bisa membangun hubungan, relationship building. Kita bisa membangun hubungan dan tentunya kita bisa juga melakukan rapport building. Rapport building itu adalah membangun keterpercayaan yang baik, ya. Kemudian kita diharapkan memiliki kemampuan persuasif, oke, memberikan alasan, memberikan ide tentang budaya, dan kita juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik karena aspek penting dari budaya adalah bahasa salah satunya. Baik, um, budaya itu memiliki beberapa ciri atau fitur, ya, karakter-karakternya. Bagaimana kita bisa menilai bahwa ini adalah satu bentuk budaya? Yang pertama, budaya merupakan social inheritance, oke, diambil dari nilai-nilai sosial, bukan biological, bukan dari aspek biologis masyarakat. Jadi aspek sosialnya yang dianggap menjadi budaya. Kemudian budaya itu harus mencakup seluruh masyarakat. Jadi budaya itu bukan produk dari individual atau orang per orang saja. Dia harus sesuatu yang dianut oleh satu kelompok masyarakat. Kemudian budaya adalah symbolic meaning system atau sistem simbol, ya, sistem simbol yang biasanya diekspresikan atau diungkapkan melalui bahasa. Dan yang terakhir, fitur terakhir adalah budaya itu satu sistem yang utuh, unified. Jadi dia saling berketerkaitan pada satu aspek budaya dengan aspek yang lain. Ini fitur-fitur dari budaya. Ada 3 kategori budaya. Yang pertama budaya material. Yang disebut budaya material maksudnya adalah produk, ya. Budaya dalam bentuk produk dari perbuatan manusia, produknya, jadi bendanya. Sedangkan yang kedua adalah social culture, aspek kemasyarakatannya, ya. Dalam ini budaya yang kita lihat dalam bentuk organisasi sosial atau tatanan sosial. Kalau material tadi benda, barang, kalau ini lebih abstrak. Dan yang terakhir, ideological culture atau budaya dalam bentuk ideologi. Ini uh, budaya yang bisa kita lihat atau kita dapati dalam bentuk kepercayaan atau nilai-nilai yang ada di masyarakat. Jadi ada 3 bentuk atau 3 dari elemen budaya. Yang pertama materialnya, bendanya. Yang kedua sistem sosialnya. Yang ketiga adalah kepercayaan atau nilai-nilai di dalamnya. Budaya juga mempunyai beberapa bentuk tergantung di masyarakat mana. Ingat ya, jadi kata kuncinya budaya adalah bagian dari masyarakat. Yang pertama ada yang disebut corporate culture atau budaya perusahaan. Misalnya Apple, Microsoft, kampus itu punya budaya sendiri yang dianut dari masyarakat yang ada di dalamnya. Ada professional culture atau budaya profesi, ya, ada budaya kebiasaan adat istiadat yang dilakukan dokter, lawyer, dan sebagainya. Kemudian ada budaya yang berdasarkan gender, tipe gender, ya, budaya pria dan budaya wanita itu berbeda. Kemudian ada budaya menurut umur, ya, misalnya budaya anak muda, budaya budaya orang tua dan sebagainya. Kemudian ada juga yang disebut religious culture atau budaya agama. Ini artinya kebiasaan yang ditimbulkan dari penganut agama itu. Sedangkan agama sendiri tidak bisa disebut budaya karena agama bukan hasil akal pikiran manusia. Kemudian regional culture adalah budaya berdasarkan pembagian wilayah. Ada budaya barat, budaya timur. Yang terakhir adalah class culture. Ini
kelompok sosial ya, budaya berdasarkan kelompok sosial, misalnya kelompok kerja, kelompok menengah, kelompok atas, dan sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan coba bahas elemen-elemen dari budaya. Kalau kita melihat budaya, sebetulnya itu seperti gunung es, ya, atau iceberg. Jadi ini adalah gambar culture iceberg atau gunung es kebudayaan. Jadi yang bagian atas ini adalah external part of culture, bagian eksternalnya, sesuatu yang bisa kita lihat atau visible part. Jadi bagian budaya yang bisa kita lihat, kita dengar, kita sentuh, kita rasakan, itu bagian luarnya, ya. Dan ini cenderung mudah untuk diubah. Sedangkan di dalamnya ada internal part of culture, bagian internalnya, bagian dalam ini lebih luas dan bentuknya lebih abstrak, ya, karena bentuknya isinya adalah belief, kepercayaan, nilai-nilai, pikiran, perasaan, dan sebagainya dari satu budaya yang melatari satu budaya, dan ini cenderung difficult to change, susah untuk diubah. Oke, kita coba uh, jabarkan lebih jelas lagi. Jadi internal part atau bagian dalam, bagian internal dari budaya itu adalah bagian yang invisible, bagian yang tidak bisa dilihat, yang mencakup belief, kepercayaan-kepercayaan, ya. Jadi kepercayaan-kepercayaan ini yang memisahkan atau membedakan budaya satu dengan budaya yang lainnya. Ini di dalamnya mencakup ide, pengetahuan, juga ada kepercayaan-kepercayaan mitos, legenda, tahayul, dan sebagainya yang dipercayai sekelompok masyarakat luas. Nah, di dalamnya juga ada aturan-aturan atau norma. Dan aturan-aturan ini bisa kita bagi tiga, yaitu nilai-nilai, kemudian folkway, dan mores. Apa itu? Kita lihat di sini. Yang disebut dengan folkway itu adalah kesepakatan masyarakat, tapi bukan untuk sesuatu yang sangat penting atau yang vital dalam kelompok masyarakat. Misalnya tentang menggunakan dasi. Oke, tidak penting, tidak vital karena kalaupun tidak dilaksanakan ini tidak lantas menjadi satu masalah besar. Ini disebut folkway. Yang kedua adalah mores, lawan dari folkway. Ini sesuatu yang dipercayai dan menjadi landasan nilai. Kalau ini dilanggar, maka akan dianggap sebagai satu kesalahan. Misalnya sistem pernikahan, ya, dan lain-lain. Ini kalau ada sesuatu yang di dalamnya yang harus dilakukan tapi tidak dilakukan, maka dianggap satu pelanggaran. Dan yang terakhir rangkaian besarnya adalah nilai-nilai, principle guidelines atau acuan untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah dalam satu kelompok budaya. Ini yang disebut sebagai value dari satu budaya. Sedangkan bagian eksternalnya, bagian luarnya, ini sesuatu yang bisa kita lihat dari satu budaya. Tadi sudah dijelaskan, sesuatu yang bisa dilihat, dirasakan, dipelajari, dan cenderung lebih mudah untuk berubah. Misalnya ritual-ritual, kemudian hasil karya seni, sastra, musik, pakaian, makanan, teknologi, bentuk bangunan, dan sebagainya, itu adalah bagian eksternal dari budaya. Jadi bagian yang terlihat dan lebih mudah untuk diubah. Jadi kalau kita lihat, bagian eh, dua bagian penting ini sangat berbeda antara bagian luar atau eksternalnya dan bagian internalnya yang sangat luas dan mencakup sangat banyak hal yang lebih abstrak, ya. Jadi bagian internal itu menjadi dasar dari satu budaya sehingganya dia cukup sulit untuk diubah. Oke, itu yang bisa kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Silakan memperluas pengetahuan Anda tentang budaya dan studi lintas budaya pada sumber-sumber yang lain. Terima kasih sudah belajar bersama. Jangan lupa di subscribe channel ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.